Okay, good morning everyone. Welcome back to Math class today with Miss Desi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, pastinya semua dalam keadaan baik ya, dan tetap semangat mengikuti PJJ. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, kita melanjutkan pembelajaran yang lalu. Anak-anak masih ingat apa pembelajaran kita yang lalu? Ya, kita masih berbicara tentang decimal number. Ya, decimal number about place and value. Ya, hari ini, today we continue our material about place decimal on a number line. Point number 3. Okay, place decimal on a number line. Ya, bagaimana kita menuliskan 10 place, 100 place di dalam garis bilangan. Ya, okay. We start our topic today from the first slide. The first slide, okay, review about place and value chart. Ya, untuk slide yang pertama, kita mengulang kembali tentang place and value chart. Okay, 10 and 100. Tens from tens. 100 from 100. Kalau dia tens, kita tuliskan itu adalah 10. Tapi kalau dia 10, kita tulis menjadi 1/10. 1 part out of 10. Kalau dia 100, 100. Ya, 100 berarti 100. Tapi kalau misalkan 100, berarti 1/100 atau 1 part out of 100. Okay. Okay, next. Okay, tens. How to one whole divide into 10 equal part. Bagaimana satu bagian penuh atau utuh kita bagi menjadi 10 bagian yang sama. Ya, kita buat gambarnya dulu ya. One whole into 10 equal part. Oke, kalau dia dibagi bagian 10 bagian yang sama berarti dia bernilai tens. Karena dibagi ke dalam 10 bagian yang sama. Nah, kita mau menentukan nilai setiap yang diarsir. Nah, ini ada satu bagian yang diarsir. Berarti berapa nilainya? 1 part out of 10. Ya, ada 1 dari 10 bagian yang sama. Kalau 2 part out of 10. Kalau dia 3 part out of 10. Ya, itu ya. Nah, as decimal number, we write 0.1. Ya, 1 part is 1/10. Or we write as fraction is 1 part out of 10. Okay. Okay, the other for example, this is table 10 equal part. Okay, ada 10 bagian yang sama dan yang diarsir ada 5. Maka kita tuliskan ke dalam fractionnya menjadi 5/10. How many tens? 5 tens. Kalau ditulisnya 5/10 berarti ada 5 tens. Kalau ditulisnya 6 part out of 10 berarti ada 6. Ya. How to write as decimal number? Bagaimana kita menuliskan ke dalam decimal number? Ya, 0.5. Oke. Kita lanjutkan kembali. Slide yang berikutnya. Oke, slide yang berikutnya 8 part out of 10. How many tens? 8. Lihat bilangan yang di atasnya itu adalah banyaknya tens. Okay, we write as decimal number. What decimal number? Yes, 0.8. Okay, next. How to 9 part out of 10? How many tens? 9. As decimal number, we write 0.9. Okay, next. How to 10 part out of 10? 10 part out of 10.
Berarti ada 10 yang diarsir. Kalau 10 berarti semuanya. Berarti itu setara dengan 1 whole. Ya, 1 whole. Oke, selanjutnya. How to place decimal number line. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Bagaimana kita menempatkan, ya, bagaimana kita menempatkan bilangan desimal itu di dalam garis bilangan. Ya, anak-anak, kita diingatkan kembali tentang garis bilangan. Untuk garis bilangan, kita mulai dari bilangan 0. 0, 0, 1, 2, 3. Oke, dan selanjutnya ya, Miss ambil sampai 3 aja. Nah, anak-anak kalau misalkan punya penggaris di rumah, coba diperhatikan penggarisnya. Di antara 1 dan di antara 0, 1, 1, 2, 2, 3 dan seterusnya, ada 10 garis kecil atau 10 scale. Nah, 10 garis kecil itulah yang nanti disebut sebagai tens. Ya, itu disebut sebagai tens atau persepuluhan. Jadi letaknya tens itu di antara dua bilangan bulat. Ya, ingat ya. Tens is between two number. Number 0 and 1, 1 and 2, 2 and 3, dan yang lainnya. Ya, bilangan bulat. Ya. Oke, sekarang Miss ambil 1 ya. Miss ambil 1 yaitu di antara 0 dan 1. Miss ambil 1 ya. Jadi Miss zoom dulu garis bilangannya supaya bisa menayangkan ke anak-anak di mana letak tensnya. Nah, ini tadi yang Miss katakan ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi masing-masing scale ini nilainya menjadi 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. And this is 10 part out of 10. Artinya sama dengan 1, 1 whole. Ya, kalau bilangan yang di atasnya ini sama dengan yang di bawah, artinya banyak bilangan yang diarsir itu adalah semuanya. Jadi sama dengan 1 whole, ya. Oke, 0.1 as fraction we write 1 part out of 10. Oke. Kalau dia 0.2, we write as fraction is 2 part out of 10. Oke, bisa ya? Oke, kita coba yang lain. Miss ambil lagi from 2 until to 3. It's between 2 and 3. Oke, berarti what number this is? 2.1. And what the value? 2.3. What the value? 2.8. Miss, kenapa ini bilangan pertamanya 2? Tadi contoh yang pertama, bilangan pertamanya 0. Ada yang bisa jawab? Iya. Anak-anak, kenapa ini bilangan pertamanya 0? Karena startnya itu dari 0. Jadi, yang berubah itu hanya 10 place. Ya. Desimal yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau bilangan yang pertama ini tetap dia diambil dari startnya. Ini startnya 0. Berarti bilangan ini 0. Jadi kita hanya mengubah digit terakhirnya ini. Ya. Nah, jadi karena ini startnya 2, maka ini digit pertamanya 2.
Oke, bisa ya. Jadi kalau misalkan startnya ini 3, berarti di sini berapa anak-anak? 3. Bisa ya? Nah, untuk ini 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal menghitung maju. Counting on. Oke? Oke. Kita lanjut ke yang kedua, 100. Ya, 100. 100 berarti ada 100 bagian yang sama. 100. Dari kata 100, 100. Nah, kalau dari gambar ini, ada berapa banyak yang diarsir? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, how many 100? 6. Or we write expression is 6 part out of 100. Ada 6 yang diarsir dari 100 bagian yang sama. Oke, as decimal number we write 0.06. Okay. Again, yes. 6 is 100 place. Oke, 0.06 ya. Jangan salah. Kalau anak-anak tulis 6-nya di sini berarti dia bukan 100, tapi apa? Tens. Oke, ingat ya, the first place after decimal point, this is name tens. Second place is 100. Okay. Next slide. How to 7 part out of 100? How many 100? Yes, 700. We write as decimal is 0.07. 0.07 ya. Okay. Next. 9 part out of 100. How many 100? Yes, 9. As decimal number we write 0.09. Okay. Okay, bagaimana dengan 10 part out of 100? Yes, if 10 part out of 100 is 1000 equal atau sama artinya dengan 1/10. Jadi kalau ada 10 yang diarsir, kita langsung ganti aja dia menjadi 1/10. Jadi kalau ada 20 Miss, 2/10. Kalau ada 30, 3/10. Kalau ada 40, 4/10. Ya, oke, bisa ya. Nah, bagaimana dengan, ya ini tadi yang Miss katakan, 20/100 equal 2/10. We write as decimal 0.20. Yes. 33. 33 is 0.3. Ya. Oke, bagaimana dengan 100? Nah, ingat anak-anak, sama halnya dengan 10 tadi. Kalau dia 10 part out of 10, berarti setara dengan 1 whole. Jadi kalau ini 100, berarti semuanya kita arsir. Berarti nilainya berapa, Miss? 1 whole. Iya, karena semua yang diarsir. Oke, bisa ya. Jadi kalau ada 200, 2 whole. 300, 3 whole. 400, 4 whole. 4,000. 4,000, how many hundred? 40. 40 whole. Bisa ya? Oke. Kita coba contoh. Ini sama seperti latihan soal di Google Form yang hari Senin ya anak-anak ya. 234 tens. Ya, 234 tens. We write expanded from 210, 30 tens, 4 tens. 200 tens itu sama dengan 20 whole. Kenapa 20 whole? Karena 200 itu ada 20 puluhannya. Jadi 20. 30 tens itu setara dengan 3. Maka kita tulis 20 plus 3 plus 0.4. 0.4 dari 4 tens. Maka kita tulis menjadi 23.4. Oke, contoh yang kedua. 45 tens. 45 tens is 40 tens and 5 tens.
Oke, 40 tens. How many whole? 4 plus 0.5 equal 4.5. Oke, next. 100. Oke. Ini tadi dari ini ya anak-anak ya, 200 per 10. Berarti itu sama dengan 20. Ya. Oke, 145 hundred. 100 hundred. 40 hundred. 500. Oke, 100 hundred equal 1 whole. 40 hundred equal 40 tens. Okay, 500 is 0.4. Oke. Atau anak-anak, jika ada soal seperti ini, karena ini 100, ingat, 100 itu berarti ada 2 tempat setelah tanda titik. 1 tempat, 2 tempat. Nah, sekarang kita tuliskan dia dari bilangan paling akhir. Berarti 5. 5, 4, 1. Nah, gitu caranya ya. Jadi, lihat ininya saja, 100. Nah, kenapa Miss jelaskan seperti ini? Supaya kita sama-sama tahu dari mana itu sebenarnya. Nah, untuk cara cepatnya, seperti ini tadi saja. Jadi, kita langsung tentukan 100. Oh, 100. Berarti ada 2 tempat setelah titik. Buat tempatnya dulu, 1, 2. Dan kita tuliskan bilangannya dari paling akhir, berarti 5. 5, 4, 1. Iya. Nah, untuk yang terakhir ini coba dicoba sendiri di rumah ya anak-anak ya. Oke. How to place 100 on number line? Ya, anak-anak, kalau tadi dia 10, sekarang kita menempatkan 100 di dalam garis bilangan. 100, how to tens? Ya, 100 itu lebih kecil dari tens. Jadi, kalau misalkan di antara 0 dan 1 atau di antara 2 bilangan bulat ada tens, sekarang di antara 2 tens atau 2 desimal yang tens ada yang disebut sebagai 100. Miss ulang ya. Kalau di antara 2 bilangan bulat ada tens. Kalau di antara 2 bilangan desimal atau 2 tens ada yang namanya 100 ya. Oke, sekarang Miss coba buat ya. Miss ambil 2.2, 0.2 and 0.3. Ingat anak-anak, untuk menuliskannya cukup dari startnya. Ini 0.2, berarti di sini apa? 0.21. Tinggal ditambahkan digit terakhirnya. 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26 until to 0.29. Jadi lihat yang startnya. Startnya dari 0.2. Jadi kita semua tulis 0.2, 0.2. Hanya menambahkan di akhirnya. 1 digit terakhirnya dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, Miss coba contoh yang lain. From 0.3 and 0.4. Ingat, ini startnya 0.3. Berarti di sini bilangan berapa anak-anak? Ya, 0.31. 0.32, 0.33, 0.34, 0.35 until to 0.39. Bisa ya? Oke, jadi kalau misalkan Miss buat ini 0.4, 0.5, 0.41, 0.42. Jadi ingat ya, di antara 2 bilangan bulat ada tens, di antara tens ada 100. Oke, bisa ya? Oke, sekarang Miss memberikan tugas
Di mana tugas ini anak-anak kerjakan di buku latihan atau di buku PR. Lalu nanti anak-anak silakan foto hasilnya dan kirimkan ke Miss Desi dengan WA atau by WA ya. Jadi nanti anak-anak gambarkan garis bilangannya di dalam buku masing-masing, tuliskan jawaban yang diperlukan, lalu nanti dikirimkan ke Miss Desi. Deadline-nya hari Sabtu sebelum pukul 3 sore. Oke? Oke, jadi soalnya write the missing decimal. Anak-anak hanya menuliskan yang di boxnya aja. Di sini bilangan berapa, bilangan berapa, bilangan berapa. Miss, ini kenapa 0? Ya, 0 itu artinya 0.0 ya. Nah, ada 5 soal. Untuk lebih jelas soalnya, anak-anak boleh buka open your activity book page 154 number 8 and 159 number 8. Jadi soal ini Miss ambil dari halaman 194 nomor 8 dan halaman 159 nomor 8 juga. Dari activity book, jangan salah ya anak-anak ya, bukan pupils tapi activity. Oke, sudah jelas untuk tugasnya anak-anak? Ya, jika nanti anak-anak masih mau bertanya atau ada yang kurang jelas, boleh tanyakan ke Miss Desi atau anak-anak boleh replay video pembelajaran ini. Oke anak-anak ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih buat waktu anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Next time, stay healthy and goodbye everyone. See you next time.